Mas. Oh iya. Ini sih Mas, mohon tanya nih Mas. Ini kan saya ada tugas nih, tugas PKN nih dari guru saya buat Gimana? tentang toleransi antar agama nih. Oh iya. Kalau boleh tahu nama Masnya siapa, terus pekerjaannya apa, terus usianya apa, dan agamanya apa ya Mas? Oh, kalau saya nama saya Benon Anton Witama Purnomo Santoso. Agama saya Katolik. Saya usianya 18, baru sebagai pelajar. Oh iya, pelajar, oke. Mas, kalau boleh tahu itu toleransi antar agama itu apa ya Mas? Toleransi antar agama. Ini menurut saya ya. Ya, bebas, Kalau berpendapat. menurut saya itu toleransi antar agama adalah ya kebersamaan. Bersamaan ya? Ya, kebersamaan antar agama Ya. dan tidak ada yang tersinggung. Nah, benar. Dan di situ kita membangun kayak chemistry bersama, Relasi kayak gitu. relasi ya, Relasi. benar sekali. Oke, terus untuk selanjutnya itu tanggapan toleransi agama yang ada di Indonesia itu di lingkungan sekitar gimana Mas? Di lingkungan rumah Anda? Apakah lancar jaya apa gimana, apa rusak? Kalau menurut saya, kalau di lingkungan saya sebenarnya sudah cukup baik. Namun kalau di Indonesia sendiri masih perlu berkembang. Masih bisa lebih baik lagi karena masih banyak Masih ada rasis gitu. Iya, perbedaan, terus saling mengejek, saling kayak mengadu domba gitu kan. Oke, selanjutnya itu hal-hal yang bisa dikembangkan di Indonesia semakin hari semakin baik apa? Dalam apa? Bidang agama itu. Yang bisa dilakukan Indonesia adalah Ya contohnya kayak meningkatkan relasi gitu loh. kalau menurut saya meningkatkan kesadaran Meningkatkan kesadaran bahwa kita ini Indonesia, terus kita ini adalah satu dan kita berpaku pada satu norma yaitu Pancasila. Oke. Sebaiknya semua masyarakat ini sadar bahwa kita ini kan satu ya, kita harus maju bareng. Perbedaan, tidak menganggap perbedaan itu adalah tantangan, jadi menganggap bahwa itu malah kelebihan ya yang Indonesia miliki. Oke. Nah dari situ otomatis SDM juga akan naik ya. SDM bisa dibilang ya SDM sekarang kurang bagus. Bagus ya. SDM masih rendah. Nah kalau sudah bisa menjalin relasi, SDM harus naik dulu, harus tinggi, baru bisa toleransi antar agama di Indonesia semakin membaik. Oke, siap. Terus untuk pertanyaan selanjutnya itu faktor yang menjadi penghambat dan pendukung terciptanya kerukunan antar agama di Indonesia. Penghambat dan pendukung ya. Penghambatnya paling kan ya itu tadi rasis tadi. Kalau penghambatnya di Indonesia ya itu Indonesia memiliki keberagaman, itu menjadi penghambat Indonesia sendiri dalam toleransi karena akan banyak perbedaan kan. Tapi jika Indonesia bisa mengontrol lalu bisa seperti apa ya, kayak sadar bahwa Indonesia itu memiliki kekuatannya di sana, pasti secara otomatis Indonesia akan lebih baik lah dari ini. Oke. Terus untuk selanjutnya faktor pendukung apa Mas? Kalau boleh tahu. Kalau faktor pendukung, kalau menurut saya ya itu tadi yang udah saya bicarakan, kesadaran bahwa kita ini kan Indonesia. Jadi kita ini satu dan bahwa kita harus sadar bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, jadi untuk meningkatkan toleransi agama kita perlu, kalau di masyarakat ya contohnya kita mengikuti kegiatan yang ada di sana, contohnya gotong royong, terus 17-an, meskipun berbeda agama kita harus tetap melaksanakan itu kan, harus tetap bersatu untuk membangun chemistry dan persatuan dan kesatuan ya gitu. Faktor pendukungnya mungkin itu bisa. Oke. Terus untuk selanjutnya itu pesan-pesan agar Indonesia ini rukun dan terjaga khususnya di kalangan pelajar dan SMA atau SMK. Kalau pesan saya, karena saya masih pelajar juga ya, kalau saya mikirnya supaya bisa mencapai, kan saya bilang kalau bisa mencapai toleransi agama yang baik harus mencapai SDM yang tinggi juga kan. Jadi terutama untuk pelajar seperti saya harus lebih banyak belajar lagi, menimba ilmu,
apapun itu ilmunya, mau toleransi, kebaikan, lalu ilmu yang pasti seperti matematika dipelajari semua hingga kita menjadi pribadi yang bermutu, yang bisa melakukan apa dan tidak diremehkan. Karena untuk bisa membangun sebuah negara kan besar ya, itu membutuhkan kesadaran dari diri dulu. Kalau diri udah bener, lingkungan juga, terus kita merangkat ke keluarga dulu ya, keluarga juga udah bener, nanti ke lingkungan juga udah bener, nanti ke negara juga bisa udah. Jadi otomatis bisa SDM tinggi, otomatis toleransi juga tinggi. Oke, terima kasih ya Mas. Oke. Ya. Sekian dari wawancara kami. Terima kasih.